saya Sri Naila Maharani dari kelompok 4 yang beranggota Firdaus Ashifa, Dede Denuba, Evani Apriliani, Roni Apriliansyah Kabir, Rafano, dan Muhammad Tambusai. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah adalah kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, sistem pemerintahannya berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-menurun. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Umayyah yang merupakan khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nama lengkapnya ialah Muawiyah bin Abi Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Manaf. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Nabi Muhammad SAW. Menjalankan dakwah Islam di kota Mekah, ia beriman dalam usia muda dan ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Muawiyah termasuk salah satu seorang pencatat wahyu dan turut berperan dalam beberapa peperangan bersama Nabi SAW. Jatuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak Khawarij atau kelompok yang membangkang dari Ali membunuh Khalifah Ali. Meskipun kemudian tampuk kacau, akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai beberapa bulan. Akhirnya dengan jiwa besar Hasan bin Ali menyerahkan tahta kepada pemerintahannya Muawiyah dengan 3 syarat, yaitu Muawiyah harus menjamin keselamatan seluruh keluarganya. Muawiyah juga harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan setelah Muawiyah meninggal, jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin secara bermusyawarah. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah, disebut dengan A'am al-Jamaah atau tahun persatuan. Karena pada tahun ini semua umat Islam sepakat atas kekhalifahan Muawiyah dengan gelar Amir al-Mu'minin. Selama 90 tahun, Daulah Umayyah tercatat memiliki 14 khalifah atau pemimpin. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Adapun khalifah-khalifah yang pernah memimpin Daulah Umayyah di Damaskus dapat kalian ketahui pada tabel berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah 1 pada masa 660 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah Yazid 1 pada masa 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid Muawiyah 2 pada masa 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Marwan bin Hakam Marwan 1 pada masa 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan di masa 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik Al-Walid 1 pada masa 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik pada masa 715 sampai 717 Masehi. Yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz Umar 2 pada masa 717 sampai 720 Masehi. Yang ke-9, Yazid bin Abdul Malik Yazid 2 pada masa 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik pada masa 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Walid bin Yazid Al-Walid 3 pada masa 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Walid Yazid 3 pada masa 744 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid
pada masa 744 Masehi. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad, Marwan II Al-Himar, pada masa 745 sampai 750 Masehi. 1. Para khalifah yang berhasil memimpin Daulah Umayyah. Banyak prestasi-prestasi yang telah diraih Daulah Umayyah di Damaskus. A. Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri Daulah Umayyah. Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan berlangsung selama kurun waktu 20 tahun. Selama masa pemerintahannya, Muawiyah bin Abi Sufyan telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Diwanul Hijabah, lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah. Yang kedua, pembentukan Diwanul Khotam, departemen yang bertugas mencatat semua peraturan yang dikeluarkan khalifah. Yang ketiga, pembentukan dinas pos atau Diwanul Barid. Yang keempat, pembentukan percetakan uang. Yang kelima, pembentukan Sohibul Kharaj, pemungut pajak. Jadi prestasi Khalifah Marwan bin Hakam adalah yang pertama yaitu meredam gerakan Abdullah ibnu Zubardi di Hijaz, Makkah, Irak, Mesir, dan sebagian wilayah Suriah. Dan yang kedua, menyelamatkan posisinya dan mengembalikan suku-suku ke dalam wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Yang keempat, meredam gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid. Dan yang terakhir yaitu 5, menghentikan gerakan Al-Dahhak Ibnu Qais dan C. Prestasi Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwan mendorong berbagai kebijakan bagi kemajuan Daulah Umayyah, diantaranya sebagai berikut. 1. Menumpas perlawanan kelompok Syiah. 2. Pembersihan gerakan Khawarij. 3. Mendirikan percetakan mata uang dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 4. Memperbaiki sistem intelijen dan membentuk Mahkamah Agung. 5. Pembaruan dalam bidang perpajakan. D. Prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pencapaian-pencapaian yang dilakukan Walid bin Abdul Malik antara lain sebagai berikut. 1. Mendirikan Masjid Raya Umayyah di Damaskus, revitalisasi dan memperluas Masjid Nabawi, membangun Jami Al-Aqsa di bagian Baitul Maqdis, serta membangun jalan dan sumur di jalur Hijaz. 2. Perluasan wilayah kekuasaan Islam ke daerah timur, Hindustan dan perbatasan Tiongkok, daerah barat, Afrika Utara bagian barat, dan Andalusia, benua Eropa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun pencapaian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah antara lain sebagai berikut. 1. Menata administrasi pemerintahan, memberhentikan para penjabat dan gubernur yang zalim dan semena-mena. 3. Memantapkan sumber pendapat negara melalui pajak tanah. 4. Memperbaiki dan menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif. 5. Melakukan restrukturisasi organisasi negara, pemangkasan birokrasi, dan penyederhanaan sistem administrasi. Perbaikan dinas pos untuk melayani kepentingan rakyat. 7. Perluasan dakwah Islam kepada golongan-golongan yang non-Islam. 8. Pengembalian uang pensiunan anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang ditinggalkan di medan perang. 2. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz menandai
berakhirnya kejayaan di dalam sejarah Bani Umayyah. Kekuasaan selanjutnya berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Penguasa yang satu ini terlalu gandrung terhadap kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada zamannya pernah berubah menjadi kacau. Sepeninggalan Hisham bin Abdul Malik, Khalifah bin Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tapi juga bermoral buruk. Hal ini makin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani Marwan ibnu Muhammad. Kemudian, Daulah Umayyah juga disebabkan oleh beberapa faktor yang lain sebagai berikut. A. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, ketentangan etnis antara suku utara Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Ka'ab yang sudah ada sejak sebelum Islam makin meruncing. B. Ketidakjelasan sistem penggantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. C. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Muthalib. Gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah. D. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. E. Lemahnya pemerintah Daulah Umayyah juga disebabkan oleh hidup sikap mewah di lingkungan istana. Sekian video dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.